Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Aulia dari kelas R2J, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang posisi profesi konseling dalam mata kuliah pengembangan profesi konseling. Yang pertama ada pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dari para pekerjanya. Sebagai profesi, bimbingan dan konseling melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan. Praktisi bimbingan dan konseling biasanya memiliki gelar sarjana atau magister di bidang psikologi atau pendidikan, dan seringkali memperoleh sertifikasi atau lisensi dari badan profesi terkait. Yang saya ketahui, profesi biasanya melibatkan pelayanan kepada publik atau klien dan memiliki tanggung jawab, moral, dan sosial yang tinggi. Kemudian ada ciri-ciri umum profesi. Yang pertama, memerlukan pendidikan dan pelatihan formal. Profesi biasanya memerlukan pendidikan dan pelatihan formal yang intensif dan sistematis untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Pendidikan dan pelatihan ini biasanya diakui oleh badan profesi atau lembaga akreditasi yang relevan. Kedua, ada memiliki standar etika dan praktik profesional. Untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan klien atau masyarakat. Yang ketiga, berorientasi pada pelayanan publik. Memberikan layanan kepada publik atau klien dan memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Yang keempat, ada memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar. Harus memahami dan mematuhi regulasi hukum yang relevan dan memastikan bahwa praktik mereka tidak merugikan masyarakat. Yang terakhir, memerlukan kompetensi dan pengetahuan khusus. Profesi biasanya memerlukan kompetensi dan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, dan praktisi harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan. Selanjutnya, posisi profesi konseling. Di sini saya akan menjelaskan tiga posisi profesi konseling. Yang pertama ada konselor sekolah. Konselor sekolah bekerja dengan siswa dan staf sekolah untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan akademik. Yang kedua, konselor karir. Konselor karir membantu individu dalam menentukan jalur karir dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai mereka. Dan terakhir ada konselor kesehatan mental. Konselor kesehatan mental bekerja dengan klien untuk mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Alasan BK menjadi sebuah profesi. Yang pertama ada bimbingan dan konseling menjadi sebuah profesi karena kebutuhan akan layanan yang terstruktur dan terorganisir untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai potensi pribadi dan akademik yang baik. BK sebagai profesi bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, akademik, dan karir yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Yang kedua, perkembangan BK sebagai profesi dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan dan psikologi sebagai ilmu. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental, BK sebagai profesi semakin diakui dan diperlukan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Terakhir, pentingnya BK sebagai profesi juga tercermin dalam pengakuan dan regulasi yang diberikan oleh badan profesi terkait. Praktisi BK harus memenuhi standar etika dan praktik profesional yang ditetapkan oleh badan profesi, dan beberapa negara mewajibkan lisensi atau sertifikat untuk praktisi BK. Bimbingan dan konseling dalam peraturan dan perundangan di Indonesia. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
Yang kedua, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian, terima kasih.